Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Yanti Alfianti, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini akan diajar sama Ibu dulu ya. Kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, mari kita membaca doa di dalam hati mulai. Selesai. Nah, anak-anak, Ibu mau tahu dulu nih sebelumnya, apa kabar semuanya hari ini? Ibu harap semuanya sehat-sehat selalu ya, dan jangan lupa menerapkan 3M. Oke, siap semuanya? Jangan lupa sarapan terlebih dahulu. Kita siap-siap belajar hari ini. Semangat! Oke baik, biar kita lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu rasa semuanya sudah semangat ya. Coba lihat apa yang ada di layar HP-mu. Apa judul bukunya? Kemudian kira-kira buku ini menceritakan tentang apa ya? Pernahkah kamu membaca judul buku seperti yang ada di layar HP-mu? Masih berhubungan dengan Bali, Ibu akan memperkenalkan kepada kalian Dayu. Dayu ini berasal dari Bali. Nah, Dayu tempat tinggalnya di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalnya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, namun penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. 1. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. Kedua, penduduk di dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan berkebun. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah, tadi adalah macam-macam pekerjaan yang dipengaruhi oleh keadaan alam suatu tempat. Sekarang Ibu akan menceritakan cerita rakyat dari Bali, yaitu judulnya adalah Asal Mula Bukit Catu.
Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada. Gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengembangkan peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu berjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Nah, dari cerita yang telah Ibu bacakan, Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu buat di dalam Google Form ya. Silahkan diisi dengan baik, teliti, dan benar ya. Setelah mendengarkan cerita rakyat tadi, Ibu mau kalian memperhatikan dengan seksama gambar yang ada di layar ini. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan di antara gambar ini? Jika ada, apa yang berbeda dari gambar ini? Ya, betul. Rambut bapak, adik, kakak, ibu, dan nenek itu berbeda. Kalau bapak dan adik rambutnya pendek, kalau ibu dan kakak rambutnya panjang. Nah, adik, kakak, ibu, dan kakak rambutnya berwarna hitam semua. Namun, rambut nenek berbeda. Rambut nenek berwarna abu-abu. Nah, maka dari itu Ibu mau kalian membuat pengamatan terhadap keluarga kalian. Diamati ayah, ibu, atau kalau kalian punya adik, amati adik. Kalau kalian punya kakak, amati kakaknya. Jika ada nenek dan kakek, silakan diamati. Nanti kalian membuat kolom seperti ini. Silakan ditulis di dalam buku tulis kalian. Kemudian dilihat ayah warna kulitnya apa, jenis rambutnya apa, tinggi badannya berapa, dan berat badannya berapa. Begitupun dengan ibu, kakak, kamu juga, dan adik. Siap ya anak-anak? Oke, kalau siap, Ibu akan menunggu hasil dari kalian. Selamat mengerjakan.
Apa arti dari gambar tersebut? Nah, gambar tersebut membedakan karakteristik kita. Karakteristik kita berbeda-beda, namun walaupun berbeda-beda, kita harus tetap rukun, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling toleransi antara umat beragama. Harus baik kepada kakak, harus baik kepada adik, harus menghormati kepada yang lebih tua, dan menyayangi sesama. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang berbagai macam jenis pekerjaan yang dipengaruhi dengan daerah tempat tinggal ya. Jadi suatu daerah juga mempengaruhi pekerjaannya. Ada, kalau misalnya di dataran rendah tadi, pekerjaannya apa saja? Bisa jadi petani, buruh, juga pedagang. Kalau misalnya di daerah dataran rendah, dataran tinggi, apa saja? Kalau di daerah dataran tinggi, ada pedagang juga, ada yang bertani, peternak, ada yang berkebun ya, ada buruh perkebunan teh, kopi, palawija. Kalau misalnya di daerah pesisiran, itu biasanya mata pencaharian mereka adalah menjadi pedagang, menjadi nelayan, menjadi peternak, pedagang ikan, kemudian menjadi petani tambak garam ya, begitu. Nah, kemudian ada juga perbedaan di daerah desa dan juga kota. Kalau di daerah desa biasanya mereka pekerjaannya menjadi buruh, kemudian petani, kemudian berdagang. Kalau misalnya di daerah perkotaan biasanya menjadi pegawai bank, pengacara, kemudian menjadi sopir, kemudian juga apalagi banyak sekali. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang dipengaruhi oleh daerah tempat tinggal atau letak geografisnya ya. Kemudian juga kita tadi sudah belajar tentang asal-usul Bukit Catu ya, asal-usul Bukit Catu itu adalah dongeng yang berasal dari daerah Bali. Nah, kemudian kita tadi belajar tentang keberagaman karakteristik. Ya, keberagaman karakteristik itu banyak. Ada dari dari keluarganya Dayu itu rambutnya yang berbeda, ayah, ibu, adik, dan neneknya itu berbeda ya. Kemudian banyak sekali contoh-contoh yang lain. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung bertanya kepada ibu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan jangan lupa ditutup dengan membaca doa. Membaca doa di dalam hati mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran besok, yaitu tema 8, subtema 1, pembelajaran keempat. Selamat pagi anak-anak. Dadah. Assalamualaikum.